Nah, yang lebih tragisnya lagi kan karena si eh, perempuan ini, si anak perempuan ini, kembali lagi karena dia juga punya intelektual disabilitas dan ternyata dia juga, mohon maaf, dia menikmati rangsangan seksual yang dia dia dapatkan, akhirnya Hmm. dia juga jadi kayak minta ke tetangga-tetangga yang lain gitu loh, karena dia kan nggak ngerti ya. Wah, iya, iya, Jadi iya. posisinya jadi seperti dan akhirnya dia diusir sama warga gitu karena Oh, dianggap dianggap suka ganggu lah gitu jadinya. Padahal kan konsepnya kembali lagi dia tidak mengerti iya, iya, bahwa itu adalah tidak boleh iya. dilakukan gitu kan. Jadi ya kasihan aja ya ketika dia diusir kan nggak mungkin dia diusir pergi. Ibunya juga berarti harus ikut kan. Akhirnya keluarganya pindah pindah rumah gitu. Ya, Oh, bayangin sudah jadi korban, terdakwanya lolos, terus dia malah diusir diusir. dari lingkungannya. Ini Hmm. udah kasus sudah lama banget sih. Dan sebetulnya kasus Tapi yang ah, ini salah satu kasus yang ya hmm. ini salah satu kasus yang aduh harusnya itu. Halo. Halo, halo. Oke, sorry, Hmm. aku agak gangguan sinyal. Aku coba ini apa namanya sambil cek-cek tempat. Dan Oke, oke, sebetulnya oke. kasus similar gitu nganu ya banyak ya, maksudnya tidak hanya dia sendiri, tapi kasus itu sebenarnya sebenarnya di Indonesia juga mungkin banyak terjadi ya. Banyak pasti banyak banget terjadi karena itu tadi aku bilang ya, aku kalau mendampingi mungkin hanya beberapa kasus tapi kalau dengar itu banyak banget. Hmm. Nah, tapi itu nganu ya apa namanya eh di lingkungan masyarakat gitu ya. Karena kalau permen ini kan dia membicarakan di lingkungan pendidikan ya, Sekolah, di ya betul pendidikan. apa Hmm. di lembaga pendidikan ya, baik dia Ya, sekolah dasar, SMP, SMA atau apa apa namanya sampai perguruan tinggi gitu. Kalau kasus kayak gitu terjadi di apa namanya ya, ya. apa namanya sekolah itu pernah dengar nggak Bang Jack? Maksudnya untuk penyandang disabilitas ya gitu, bukan bukan umum gitu. Ya, itu tadi yang aku bilang, sorry aku di pelecehan seksual yang dilakukan oleh gurunya terhadap murid-murid SLB karena di SLB itu kan rata-rata mereka asrama tinggal di sana. Jadi akses ke keluarga juga kan nggak terlalu banyak gitu ya. Mungkin pelakunya juga berpikir kalau ini saya apa-apain, mereka tidak akan punya banyak waktu atau banyak akses untuk mengadukan Hmm. gitu. Oh sorry, tadi itu Nah, SLB ya, benar-benar ya ya. Hmm. itu. Jadi Oke. di asrama itu juga sering terjadi gitu ya. Dan bingung mau mengadunya harus bagaimana gitu ya. Iya, dan ini mungkin yang aku nggak nemu ya Hmm. di apa eh, di permennya Permen. itu Oke. ketika ketika misalnya ada pondokan, buatnya intinya yang berbasis inilah ya, yang berbasis mondok lah gitu. Hmm, hmm, hmm. Untuk perlindungannya harus bagaimana gitu ya. SLB, Hmm. pesantren, dan yang penting itu adalah sistem pengaduannya karena banyak sekali sistem pengaduan kita tuh yang sangat lemah. Kita nggak punya sistem pengaduan yang bagus. Jadi korban itu nggak tahu harus kemana. Hmm. Itu yang itu yang jadi masalah sebenarnya. Oke, oke.
Soalnya kalau kita lihat permennya ini dia lebih ini ya, apa namanya, lebih mengkategorikan pelecehan seksual itu seperti apa, tetapi untuk memastikan pengaduan itu apa terjamin aman sebagainya kurang gitu ya menurut Bang Jack ya. Ya, menurut aku ya artinya Oke. whistleblower-nya ya istilahnya ya Hmm. untuk whistleblower-nya nih kayaknya mungkin aku terlewat gitu Kak, apa namanya tapi kayaknya belum ada diomongin secara secara detail gitu bahwa harus ada misalnya focal point yang di sekolah yang apa yang mengatasi kasus-kasus seperti ini dan harusnya tidak perorangan gitu Hmm. harusnya dalam bentuk panel karena kan bisa aja kan siapa aja bisa jadi pelaku. Iya betul Kalau betul. nggak hanya di sekolah nih artinya ya kita kita dengar sendiri di berita siapapun kayaknya sudah pernah dari kelompok manapun udah pernah ada yang melakukan pelecehan seksual gitu. Nah, makanya dalam konteks ini whistleblower itu sangat dibutuhkan dan tim yang menanganinya itu harus panel, tidak boleh hanya satu orang gitu. Karena nanti Oke kalau satu oke orang dia bisa bisa sangat tendensius juga gitu. oke oke.